Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back to my channel. So, in this video, pada video kali ini saya akan membahas tetap kelanjutan dari pertemuan kemarin. Kita akan belajar di fluid team ya, tentang rangkaian listrik seperti itu. Kita atur size-nya dulu untuk drawing size-nya biar untuk area menggambar kita lebih luas kayak gitu. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang rangkaian berurutan ya. Kalau kurang lebih sama rangkaiannya seperti kemarin, yaitu rangkaian berurutannya. Akan tetapi sekarang kita tambahi untuk rangkaian stopnya, jadi dia stopnya juga berurutan seperti itu. Jadi kita belajar step by step agar lebih paham dan mengena seperti itu. Oke, kita tambahkan untuk pass buttonnya yang ini tentunya. Kita buat rangkaian kontrolnya, ada sedikit modifikasi dari rangkaian sebelumnya. Ini PB1 kayak gitu ya, PB1 sebagai tombol stop. Setelah itu kita ambil lagi untuk tombol on nya atau tombol start nya, kita ambil yang normally open. Kemudian ini kita beri nama PB2. Setelah itu kita ambil relay atau kontaktor, kita tambahkan, ini adalah coilnya seperti itu. Ini kita kasih nama K ya, atau ntar ini kita beri nama kontaktor 1. Oke, sudah. Setelah itu kita buat penguncinya atau kontak normally open dari kontaktor 1. Ini ntar sebagai pengganti jalur arus dari PB2 ketika PB2 dilepas seperti itu. Jadi ketika PB2 dilepas, arusnya bisa tetap mengalir melalui kontak normally open dari kontaktor 1 seperti itu. Oke, sudah. Ini rangkaian safe holding pertama. Ini kita copy aja karena pada sistemnya intinya sama kayak gitu. Kemudian ini kita paralel kayak gini kan. Kalau begini kan dia bisa jalan masing-masing nih antara kontaktor 1 dan kontaktor 2. Sekarang kita tinggal memberi syarat bagaimana caranya agar kontaktor 2 ini nyala sebelum kontaktor 1, dan kontaktor 1 ini harus bisa matinya itu setelah kontaktor 2 mati kayak gitu. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi untuk syarat awal kontaktor 2 nyala, di sini sumbernya kita putus dulu. Kan gini. Nah, ini kan kontaktor 2 belum mendapatkan sumber positif nih. Dia sumber positifnya itu diberi syarat kontaktor 1 seperti ini. Jadi otomatis dia menunggu kontaktor 1 ini aktif atau hidup dulu, baru ntar untuk kontaktor 2 ini bisa dihidupkan seperti itu. Nah, sekarang ketika kontaktor 2 hidup, kan ini kontaktor 1 juga sudah hidup nih. Nah, di sini untuk tombol stop dari kontaktor 1 ini kita holding memakai kontak dari kontaktor 2. Jadi ketika PB1 ditekan atau memutus arus di sini, maka arusnya tetap mengalir melalui kontaktor 2 seperti itu. Itu adalah rangkaian berurutan untuk menghidupkan ataupun mematikannya. Sekarang lanjut lagi. Ini kita kasih indikator ya, indikator like green. Ini buat lem 1 atau lampu 1. Ganti L1 gitu aja ya, L1 seperti ini. Kemudian kita copy, kita hubungkan, kita paralel saja dengan coil dari kontaktor. Jadi ketika kontaktor aktif, lampunya ikut menyala seperti itu. Ini namanya rangkaian kontrol. Kemudian kita buat untuk rangkaian utama sebagai sumber dari motornya, power supply. Ini kita rotate dulu, rotate mirror, sorry, kita hubungkan dari ini untuk power supply.
kita kasih PS gini aja ya, PS. Kemudian ini untuk breakernya kita kasih F1 kita aja ya sebagai fuse. Kemudian kita ambil kontaktor satu anak kontaknya, ini kita copy lagi ini untuk namanya kita hapus agar lebih simpel. Kemudian kita ambil untuk motor tripasnya, ini kita namakan M1 seperti itu, M1. Ini kita tarik agak ke bawah untuk percabangan ke kanan untuk motor 2 ya. Nah seperti ini jadinya. Nah ini L1 dapat L1, L2 dapat L2, L3 dapat L3 seperti ini. Nah ini kontaktor 2 ya, kita hapus, kita copy saja dari kontaktor 2 agar lebih cepat untuk pembuatannya. Nah seperti ini sudah jadi kan. Sekarang kita simulasikan bagaimana jalan dari rangkaian ini kayak gitu. Sekarang naik sedikit. Oke, kita simulasikan, tekan tombol start. Ini sudah lah, ini getar nih. Ini karena tegangannya kurang, kita atur dulu 380 volt. Nah kan udah agak getar lagi nih. Rangkaian jalannya gimana? Jadi motor 2 ini tidak bisa hidup sebelum motor 1 hidup. Kita tekan PB4 ini ya. Lah, jadi dia motor 2 tidak bisa hidup. Nah, ketika PB2 kita tekan, nah maka motor 1 bisa hidup seperti ini. Baru setelah itu PB4 ditekan, motor 2 bisa hidup seperti itu. Jadi ini yang dinamakan hidup berurutan. Terus kebalikannya, jika PB1 kita tekan, nah motor 1 gak bisa mati nih. Karena kenapa? Di sini masih ada normally open dari kontaktor 2 yang mengunci atau menggantikan PB1 ketika PB1 ditekan. Jadi ada dua jalur arus yang menghidupkan K1. Jadi untuk mematikannya kita harus mematikan motor 2 dulu dengan menekan tombol 3. Baru setelah itu ketika PB1 kita tekan, baru motor 1 bisa mati. Seperti itu. Jadi mati hidupnya berurutan, matinya pun berurutan. Kita simulasikan sekali lagi. PB2 kita tekan, motor 1 hidup. PB4 kita tekan, motor 2 hidup. Setelah itu PB3 kita tekan, motor 2 mati. Dan terakhir PB1 kita tekan, motor 1 baru bisa mati kayak gitu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Ini namanya rangkaian berurutan untuk hidup ataupun matinya kayak gitu. Semoga bermanfaat, jangan bosan-bosan untuk belajar, dan semoga semakin pintar setelah menonton video saya. Sekian dari saya, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.